Selamat datang di Mr. Manyun. Terima kasih udah ngeklik video ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah selalu nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Pada kesempatan kali ini ada salah satu cerita yang ini menceritakan tentang seseorang yang menjadi tumbal pembangunan atau proyek jembatan. Sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu setia ngikutin channel ini dari awal sampai saat ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Seperti yang aku jelasin di awal tadi, kalau ada satu cerita, yaitu tentang seseorang yang dijadikan tumbal pembangunan jembatan. Maaf, aku nggak bisa sebutin jembatannya itu jembatan mana atau di daerah mana. Yang jelas dulunya jembatan itu sering sekali rusak. Jadi setiap kali jembatan itu selesai dibangun, kurang lebih sekitar 1 tahun itu pasti ambrol. Nah, kejadiannya itu kurang lebih sekitar 9 tahun yang lalu. Waktu itu ada salah satu pekerja namanya Arga. Usianya ya kurang lebih sekitar 35 tahun. Nah, karena memang proyek itu adalah proyek yang sangat besar waktu itu. Jadi itu jembatan yang menghubungkan antar provinsi. Nah, dengan seperti itu pekerjanya juga banyak sekali waktu itu. Termasuk Arga ini. Nah, akan tetapi naas ketika Arga itu menjadi kuli bangunan atau ikut bekerja di jembatan itu, jadi Arga ini mendapat atasan atau mendapat mandor yang bisa dikatakan mandornya itu tangan kanan langsung dari orang yang memiliki proyek jembatan itu. Nah, dan rumornya setiap kali pembuatan jembatan, terus gedung-gedung yang mencangkar langit gitu kan, biasanya harus ada tumbalnya agar bangunan itu cepat terselesaikan dan awet gitu. Nah, begitu juga halnya yang jembatan itu. Jadi waktu itu Arga kurang lebih jam 10 pagi itu tiba-tiba Arga ini cekcok sama mandornya. Nah, waktu itu mandornya sebut saja namanya Pak Budi gitu ya. Nah, waktu itu Pak Budi itu selalu nggak berkenan sama apa yang dikerjakan sama Arga ini. Jadi ketika Arga disuruh ke sana, ya udah ke sana, disuruh ngerjain ini, ya udah dikerjakan. Akan tetapi selalu nggak sesuai gitu. Selalu nggak sesuai apa yang diharapkan sama Pak Budi mandornya itu. Nah, singkat cerita, selang 1 minggu itu tiba-tiba mandornya itu berkelakuan yang seakan-akan itu mengancam nyawa si Arga ini gitu. Entah karena apa, waktu itu kurang lebih sekitar jam 1 siang, waktu dilakukan pengecoran di bagian penyangga jembatan yang tengah itu. Nah, waktu itu Arga memang nggak tahu menau dan teman yang lain juga nggak ngeliat. Arga itu tiba-tiba
dipenggal kepalanya sama Pak Budi ini. Nah, waktu itu nggak tahu kenapa kepalanya si Arga ini dimasukkan ke dalam cor-coran di bagian penyangga atau tiang jembatan yang bagian tengah. Nah, kemudian badannya sampai kaki itu ditanam atau dikubur di bawah kaki tiang yang penyangga jembatan itu. Nah, karena memang nggak ada yang melihat waktu itu, akhirnya singkat cerita pembangunan itu dikerjakan selama kurang lebih 8 bulan. Akhirnya jadi gitu kan. Nah, tetapi ada yang aneh gitu. Jadi di tahun itu ada berita tentang pencarian seseorang dengan nama Arga. Jadi Arga itu dinyatakan hilang sama sanak familinya waktu itu. Dulunya itu Arga itu bekerja di jembatan atau proyek jembatan, kok sampai saat ini kok Arga nggak pulang ya gitu. Jadi memang beritanya itu sangat viral waktu itu. Nah, tapi ya mau gimana lagi, karena memang nggak ada yang ngelihat kejadian itu gitu kan. Nah, singkat cerita kurang lebih sekitar 1 tahun setelah jembatan itu jadi, sering sekali warga setiap malam, dan terutama itu malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon, jadi orang yang melintas di jembatan itu seringnya itu dilihatin sama sosok kepala gitu. Nah, dengan adanya penampakan kepala itu, akhirnya karena banyak sekali yang melintasi jembatan itu, sehingga ada salah satu tetangga si Arga waktu itu bepergian gitu kan, melintas kurang lebih sekitar jam 9 malam. Jadi dia itu diperlihatkan sama sosok kepala. Terus ya karena mungkin takut gitu ya. Akan tapi si orang itu, tetangganya si Arga itu ngerasa kalau kok wajahnya mirip Arga ya gitu. Arga kan udah hilang gitu, udah lama nggak pulang gitu. Tapi kok ada yang janggal dengan penampakan ini. Waktu itu seperti itu. Nah, singkat cerita, kemudian dari tetangganya si Arga ini menceritakan apa yang pernah dia lihat di jembatan itu sama keluarga si Arga gitu. Jadi dia menceritakan semua kalau pas waktu aku melewati jembatan itu, aku kok seakan-akan kebayang wajah Arga, dan memang di situ aku melihat sosok penampakan, dan itu kepala seakan-akan wajahnya itu mirip Arga, anak ibu itu. Jadi dia menceritakan ke ibunya si Arga. Nah, waktu itu ibunya karena memang sudah ikhlas, ya udahlah kalau Arga hilang, entah mati entah hidup, ya udahlah ikhlasin aja gitu. Akan tapi bapak dari si Arga itu masih ingin ketemu sama Arga. Sebenarnya Arga ini di mana? Nah, habis itu si bapaknya Arga ini berniat untuk mencari orang pintar atau orang ahli spiritual gitu ya. Nah, waktu itu si orang yang ahli spiritual itu melakukan meditasi dan seakan-akan komunikasi sama bangsa-bangsa jin yang ada di jembatan itu gitu. Dan kurang lebih prosesnya sekitar 2 jam. Akhirnya si orang pintar itu bilang kalau ada salah satu sosok jin korin yang memang menyerupai Arga. Nah, mendengar yang seperti itu, bapak dari Arga ini kan langsung kaget gitu ya. Wah, apa benar anakku ini mati gitu kan, waktu bekerja di sini. Nah, waktu itu orang yang ada di jembatan itu melakukan doa bersama dan berharap mendapat titik terang gitu. Mendapat titik terang tentang keberadaan Arga yang sebenarnya. Nah, kurang lebih jam 12 malam mereka selesai semua berdoanya, pulang lagi ke rumahnya masing-masing gitu. Selang 1 minggu setelah itu muncul keterangan kalau Arga itu memang
mati karena dibunuh dan dijadikan tumbal proyek jembatan itu. Dan pelakunya adalah Pak Budi. Entah dari mana caranya, yang jelas waktu itu pihak kepolisian bisa melacak tentang kasus pembunuhan yang dialami sama si Arga ini. Nah, setelah itu sampai saat ini jembatan itu masih berdiri kokoh dan sering sekali orang yang lewat itu ditakuti sama sosok-sosok kepala, kadang wujud kepala, kadang juga wujud seperti orang tapi nggak ada kepalanya gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab, karena mungkin ini udah takdirnya si Arga, kita doain sama-sama semoga arwah si Arga ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua selalu diberikan keselamatan dan dijauhkan dari mara bahaya. Mungkin itu aja yang bisa aku ceritain tentang tumbal proyek jembatan. Nantikan kisah misteri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waktu itu si Arga memang karena profesinya memang tukang bangunan gitu kan. Nah, waktu itu Arga ini mendapat jadi di jembatan itu. Nah, jadi hampir